Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah anak-anak, kemarin kalian sudah subtema 3 pembelajaran 1 ya. Hari ini kita belajar masih tetap tema 3, subtema 3 pembelajaran 2 perubahan wujud benda. Nah anak-anak, kalian siapkan buku tema kalian, buku tulis dan alat tulisnya ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang asiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Nah, pasti kalian juga sering ya atau suka makan es krim. Rasa es krim bermacam-macam anak-anak. Ada yang coklat, stroberi, ada yang rasa pisang, durian. Banyak ya rasanya. Nah, es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Di buku paket kalian itu ada melakukan percobaan membuat es krim. Kalian bisa melakukannya di rumah bersama orang tua kalian. Bahannya sangat gampang anak-anak. Nah, ini ada alat dan bahannya. Yang pertama, kalian siapkan 2 buah kantong plastik dengan perekat. Jadi ada zippernya ya, yang di atas itu ada perekatnya. 2 buah itu, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Kemudian yang kedua, kalian siapkan handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau santan. Jadi kalian pilih bahannya ya. Untuk membuat es krim itu boleh dari susu ataupun dari santan. Kemudian 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu. Garam batu ini bukan garam yang biasanya ada di meja makan mungkin ya anak-anak, yang halus itu bukan itu yang digunakan. Orang tamu mungkin ngerti garamnya yang bentuknya besar-besar itu ya. Jadi istilahnya garam grosok ya anak-anak. Nah, pasti orang tua kalian ngerti garam yang mana yang digunakan. Kemudian 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Nah, itu alat dan bahannya. Cara membuatnya bagaimana? Ada langkah-langkahnya yang jelas itu di buku kalian. Sambil kalian simak, sambil kalian dengar penjelasan dari Bu Deno. Yang pertama, campurkan susu atau santan dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Jadi tadi ada 2 kantong plastik ya. Yang pertama kamu gunakan dulu yang berukuran sedang. Kamu masukkan susu atau santan. Yang kamu punya di rumah bahannya apa atau yang mudah kalian dapatkan ya. Bisa susu, bisa santan. Nah, itu kalian campur dengan gula ke dalam kantong plastik berukuran sedang. Setelah itu rekatkan plastiknya. Harus benar-benar rapat ya, jangan sampai kalian merekatkannya tidak rapat. Langkah yang berikutnya, langkah yang kedua, setelah kalian masukkan tadi susu ke dalam kantong yang sedang, nah langkah yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik yang besar. Ingat, tadi ada 2 kantong, kantong besar dan kantong sedang. Kantong sedangnya tadi sudah dikerjakan ya pada langkah yang pertama. Sedangkan langkah kedua, kita masukkan garam dan es batu. Kemudian kita kocok sebentar agar es batu dan garamnya bisa tercampur. Nah, yang ketiga, masukkan kantong plastik yang sedang tadi ya ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Anak-anak, kalian biar tidak bosan di rumah, bisa bereksperimen atau membuat es krim ini ya. Bisa kalian nikmati nanti bersama dengan keluarga.
Nah, setelah 3 langkah tadi, langkah yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Jadi setelah itu kalian kocok dan pijat-pijat kantongnya ya. Setelah itu keluarkan kantong plastik sedangnya yang di dalam. Tadi kan sudah dimasukkan. Ya, setelah dipijat-pijat dengan menggunakan handuk tadi selama 10 menit, ya, kalian keluarkan kantong plastik yang sedang itu. Kamu bersihkan dulu, dilap dulu dengan kain agar menghilangkan garam yang menempel di kantong plastik yang sedang itu. Setelah itu, kalian buka plastik tersebut. Plastik yang sedang tadi ya anak-anak, yang isinya bisa santan ataupun susu yang tadi dicampur dengan gula. Nah, itu kemudian kamu tuangkan ke dalam gelas atau mangkok saji es krim siap dinikmati. Nah, tadi awalnya dari cair ya anak-anak ya. Kemudian setelah proses tadi akan menjadi es krim seperti pada gambar. Kalau kalian penasaran, kalian bisa mencobanya di rumah. Nah, setelah kalian melakukan praktek ya, setelah kalian amati yang tadi ya, meskipun kalian belum praktek, bisa saja kalian praktek sendiri, tapi setelah kalian amati langkah-langkahnya itu lebih bagus lagi kalau mempraktekkannya, kita bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Nomor 1, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Apa tadi anak-anak? Ya, wujudnya adalah benda cair. Kemudian yang kedua, apa wujud susu santan di akhir pembuatan es krim? Jadi setelah tadi diproses, bagaimana wujudnya es krim itu anak-anak? Ya, es krim itu adalah termasuk benda padat. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Nah, kalian sebutkan perbuatan wujud apa tadi? Awalnya dia dari benda cair, kemudian berubah menjadi benda padat. Perubahan wujud apa yang terjadi anak-anak? Ya, jawabannya adalah membeku. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Nah, salah satu bahannya tadi kan es batu ya. Kenapa es batu dibutuhkan? Ya, es batu dibutuhkan untuk membekukan susu atau santan yang dalam kantong kecil tadi. Karena kantong kecil tadi kan bentuknya cair ya. Biar bisa padat, dibekukan, dia membutuhkan es batu. Kemudian yang kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Nah, fungsi garam di sini adalah menurunkan suhu es. Jadi, es yang suhunya telah turun itu akan menyerap kalor dari adonan es krim tadi, sehingga es krimnya dapat membeku. Gitu ya. Nah, ini ketika kalian mencoba, baru bisa menjawab ini, apakah berhasil ataukah tidak kegiatan yang kalian lakukan itu, percobaan yang kalian lakukan, ya. Nah, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es. Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es itu tidak tumpah ya anak-anak. Kenapa demikian? Ya, jadi kamu naruh air dalam plastik. Awalnya dia termasuk benda cair. Setelah beberapa jam, benda cair itu akan membeku, berubah menjadi benda padat. Makanya meskipun plastiknya dibuka tidak akan tumpah kalau dia sudah membeku. Mengapa demikian? Nah, wujud air berubah dari cair menjadi padat. Itu perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku.
Jadi sekali lagi, perubahan wujud dari benda cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Selain tadi dari air yang dibekukan menjadi es batu, atau apa tadi, pembuatan es krim ya, dari susu atau santan kemudian dirubah menjadi es krim. Salah satu contohnya anak-anak, kalau ibu kalian pernah membuat agar-agar, agar-agar itu kan awalnya dari benda cair ya. Ketika dimasak di atas kompor, bentuknya kan wujudnya benda cair. Kemudian dituangkan di adonan atau cetakan ya, kita tunggu beberapa saat, maka adonan agar-agar itu akan mengeras karena suhu bendanya turun. Itu sudah berubah menjadi benda padat. Kemudian kalau kalian menyalakan lilin, nah lilin yang dipanaskan biasanya itu kan ada cairan yang menetes ya. Nah, cairan itu adalah benda cair. Ketika lama-kelamaan dia akan menjadi padat. Kemudian pembuatan aspal jalan sama ya, kalau jalannya rusak, kemudian kamu di jalan melihat ada perbaikan jalan, ada yang memberi seperti cairan hitam, nah itu cairan aspal ya. Jadi sebelum padat rata seperti jalan itu awalnya ya dari cairan hitam itu anak-anak. Pembuatan gula Jawa, sama pembuatan gula Jawa ya awalnya juga dari cair, kemudian dibentuk dari batok kelapa ya. Akhirnya bisa ada yang berbentuk setengah lingkaran itu awalnya bentuknya dari prosesnya dari benda cair, kemudian menjadi benda padat. Kemudian minyak goreng, kamu letakkan di dalam freezer, itu juga akan membeku menjadi benda padat. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Nah, ini kamu mungkin punya pengalaman tugas kelompok, jadi praktek di dalam kelas ketika kelas 2 ya. Karena kelas 3 ini kita belajar di rumah, jadi belum pernah kita melakukan kegiatan kerja kelompok. Ketika kelas 2 kalian bekerja kelompok, pasti ada pembagian tugas. Si A misalkan disuruh membawa gunting, si B disuruh membawa krayon, dan lain sebagainya. Ketika di dalam kelas mengerjakan bersama-sama dengan kalian, teman kalian maksudnya ya, misalkan membuat gambar binatang ya. Nah, itu pekerjaannya akan menjadi mudah dan ringan karena dikerjakan bersama-sama. Misalkan ada yang nanti bagian binatangnya diwarnai ini, ada yang punya ide, kemudian ada yang nanti bagian mewarnai, yang pintar mewarnai, bisa seperti itu anak-anak. Banyak contohnya pembagian tugas dalam bekerja kelompok. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di sekolah, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Perhatikan tabel ini ya. Kalian bisa mengisinya atau mencari informasi untuk mengisi tabel ini. Jadi ada peran guru kelas. Sebenarnya guru kelas tugasnya apa? Ya dia mengelola kelas. Ini guru kelas kalian namanya siapa? Nah, kebetulan ini guru kelasnya saya isi namanya Bu Denok ya. Guru kelas contohnya misalkan Bu Denok Setiarini. Tugasnya di sini apa? Perannya apa? Dia bertugas untuk mengelola kelas ya. Mengajar di kelas ya. Kemudian
Kepala sekolah. Kepala sekolah namanya siapa? Ya, Ibu Meiningsi. Nah, dia berperan sebagai kepala sekolah dan mempunyai tugas untuk memimpin sekolah dan mengelola sekolah ya anak-anak ya, biar sekolah itu bisa berjalan. Selain itu, saya kasih contoh satu lagi, guru PJOK. Siapa guru PJOK kalian? Ya, Pak Haris Yahya, atau biasa kalian panggil dengan Pak Yoyo. Apa tugasnya atau perannya di sini guru PJOK? Dia mengelola pembelajaran PJOK. Banyak ya, misalkan ada yang mempunyai peran sebagai TU. Berarti tugasnya adalah sebagai pengadministrasian surat menyurat yang ada di sekolah. Petugas perpustakaan yang mempunyai tugas atau peran sendiri-sendiri ya. Nah, kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikan dalam kelompokmu mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah. Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Perhatikan ya. Kalau misalkan di sekolah itu hanya ada kepala sekolah, bisa tidak berjalan anak-anak? Ya, tentu tidak bisa, akan kacau. Karena kepala sekolah juga membutuhkan penjaga sekolah. Tugasnya apa di situ penjaga sekolah? Menjaga sekolah agar tetap aman. Sama, kepala sekolah juga membutuhkan guru kelas, membutuhkan guru PJOK, membutuhkan petugas perpustakaan, membutuhkan juga petugas kebersihan, bagian tata usaha. Itu semua mempunyai peranan sendiri-sendiri dan tugas masing-masing. Jadi tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Setiap warga sekolah memiliki peran dan tugas berbeda ya, seperti yang tadi dijelaskan. Perbedaan tersebut termasuk keberagaman karakteristik individu. Meskipun berbeda peran, seluruh warga sekolah saling menghormati dan menghargai. Seluruh warga sekolah melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing. Nah, setiap warga sekolah tidak boleh saling mengganggu saat melaksanakan tugas masing-masing agar sekolah tetap rukun. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Kalian pasti hafal ya, ada yang bagian menyerang, ada yang bagian bertahan, ada yang menjaga gawang, ada yang bagian pengumpan. Nah, itu mempunyai peran sendiri-sendiri ya. Saat bermain, itu tadi yang dijelaskan Bu Dekno, ada juga yang sebagai kapten, harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Kalau tidak bekerja sama, bagaimana? Nah, otomatis timnya itu bisa saja kalah anak-anak. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan permainan yang terbaik, kita harus selalu atau saling bekerja sama. Mari kita pelajari teknik menandang bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan dulu. Ini dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari ini ya, kalau mencair. Nah, ini harus lari. Ketika guru memberi aba-aba membeku, maka harus berhenti di posisimu yang terakhir. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Nah, ini kamu bisa juga di rumah bermain ini dengan adik kalian atau kakak atau saudara ya, bermain mencair dan membeku. Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Nah, ini kalau pelajaran olahraga anak-anak bisa berlatih, diberi gawang, kemudian menendang bola ke arah tujuan tertentu. Tujuannya kemana? Ya tentu saja ke gawang ya. Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola, lakukan seperti yang dicontohkan gurumu. Nah, itu yang bisa memberi contoh atau lebih jelasnya kalian bisa belajar dari guru olahraga kalian.
Nah, ini juga permainan pada saat berolahraga bisa membuat dua kelompok berbaris saling berhadapan. Akhirnya bisa bermain menyenangkan dengan bergantian menendang dan menangkap bola. Nah, anak-anak, itu adalah materi yang sudah disampaikan Bu Deno, yaitu subtema 3 pembelajaran 2. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalian tetap semangat ya untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.